Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Hari ini Kamis 29 April 2021. Berkah dalam. Secara khusus hari ini saya mengucapkan selamat kepada Anda sekalian atau gereja atau lembaga yang berlindung di bawah perlindungan Santa Katarina dari Siena, karena hari ini adalah peringatan wajib untuk Santa Katarina dari Siena. Mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama nanti dari Injil Yohanes 13 ayat 16 sampai dengan 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para murid-Nya. Sesudah itu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakan kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Ya saudara, suasana pada saat perjamuan terakhir, saya kira kita semuanya sudah sering mendengarkan cerita atau bahkan renungan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ia akan dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dan pada saat itulah sebenarnya Tuhan Yesus ingin menguji kesetiaan para murid-Nya. Karena sebenarnya kesetiaan yang penuh dan mendalam itulah yang akan menyelamatkan para murid dan juga kita semua. Dan kita akan menjadi utusan-utusannya ke seluruh penjuru dunia. Santa Katarina dari Siena yang lahir di tahun 1347 pernah bertanya kepada Yesus dalam sebuah doa pribadi yang mendalam. Pertanyaannya demikian, "Di manakah Engkau Tuhan ketika aku mengalami cobaan yang begitu mengerikan?" Lalu Yesus menjawab, "Putriku, aku ada dalam hatimu, aku membuatmu menang dengan rahmatku." Saudara, iman yang sangat besar dari Santa Katarina inilah yang seharusnya kita teladan. Di saat kita mendapat cobaan, biasanya kita menyalahkan Tuhan. Itu yang terjadi. Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Kita bukan bertanya kepada Tuhan, kita bukan menyerahkan penderitaan kita itu kepada Tuhan, tapi kita justru bertanya dan meragukan keberadaan Tuhan. Dan inilah yang sering membuat kita harus seringkali kehilangan arah. Kita justru seringkali memilih jalan-jalan lain yang bukan menjadi jalan Tuhan. Kita tidak yakin bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam diri kita, dalam hati kita. Bahkan kita juga tidak yakin bahwa Tuhan akan selalu membuat kita menang dengan rahmat yang diberikannya kepada kita. Ketika kita mendapatkan cobaan yang kita rasakan cukup berat sedikit saja, kita sudah mengeluh dan menyalahkan Tuhan, dan kita menjadi tidak percaya. Kalau kita dengan mudah berganti iman, keyakinan ketika itu. Dan ini faktanya terjadi sampai dengan saat ini di banyak tempat dan di banyak pribadi. Maka saudara, secara khusus mari kita saya mengajak kita untuk meneladan
Santa Katarina dari Siena yang punya iman begitu mendalam, yang senantiasa menyerahkan penderitaannya, menyerahkan seluruh hidupnya, bahkan ketika dia mengalami penderitaan atau cobaan yang mengerikan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mari kita lakukan itu, maka saya cukup yakin hati kita akan menjadi tenang ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Beberapa kali mendampingi pribadi-pribadi yang menghadapi sakratul maut, saya merasakan perubahan yang sangat besar ketika kita mengajak untuk berdoa. Jiwanya menjadi tenang dan pasrah menerima atau menjemput kematian kembali kepada Tuhan. Maka saudara, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan dalam kondisi apapun, tetapi juga jangan lupa ketika kita mendapat anugerah, jangan lalu melupakan Tuhan. Kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, baik itu susah maupun gembira, sehingga jalan kita tetap lurus, jalan cinta Tuhan.